Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada video kali ini kami akan membahas mengenai kemitraan mulai dari pembentukan, lalu akuntansi pencatatannya hingga pada perubahan kepentingan kepemilikan. Sebelumnya, pada kelompok 5 ini ada 6 anggota, yaitu yang pertama ada Nandi Nasal Sabila, lalu ada Gidia Renata, Adinda Ekawati, dan saya Aziza Ramadhani, ada Arini Amanda, dan Fatona Nurhasana. Jadi mula-mula kita akan membahas mengenai kemitraan. Kemitraan merupakan sebuah bisnis yang dijalankan oleh dua orang atau lebih dan mereka sepakat untuk saling berbagi keuntungan maupun resiko. Masing-masing mitra tersebut dapat menyumbangkan keahlian, modal maupun aset lainnya untuk menjalankan bisnis bersama. Poin-poin penting yang harus kita pelajari tentang kemitraan yaitu yang pertama ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukum kemitraan ini diatur oleh Uniform Partnership Act pada tahun 1914 dan direvisi pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa kemitraan merupakan entitas terpisah dari pemiliknya. Lalu karakteristik kemitraan ada dua, yaitu mutual agency yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh satu mitra dapat mengikat seluruh mitra yang menjalankan bisnis tersebut. Lalu ada karakteristik unlimited liability, yaitu jika kemitraan memiliki utang yang tidak sanggup terbayarkan, maka dapat menggunakan aset pribadi dari masing-masing mitra tersebut. Lalu perjanjian kemitraan harus dibuat menggunakan perjanjian tertulis untuk menghindari hal-hal tertentu lainnya, hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Perjanjian kemitraan harus mencakup jenis produk atau layanan bisnisnya, tugas atau tanggung jawab setiap mitra, lalu jumlah investasi awalnya, aturan pembagian keuntungan dan kerugian, serta prosedur untuk membubarkan kemitraan. Lalu untuk pelaporan keuangan, kemitraan harus memastikan bahwa pelaporan keuangan dapat memenuhi kebutuhan setiap pihak termasuk mitra itu sendiri maupun otoritas pajak di negaranya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pencatatan investasi awal pada sebuah kemitraan. Jadi apabila sebuah instansi memutuskan untuk investasi pada sebuah kemitraan, maka setiap masing-masing mitra tersebut harus ada yang namanya akun modal untuk mencatat investasi tersebut. Nah, investasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu investasi tunai dan investasi non-tunai menggunakan aset tetapnya, persediaan maupun aset-aset lainnya yang dimiliki oleh instansi tersebut. Dan investasi non-tunai ini harus berdasarkan harga atau nilai wajar yang disepakati oleh semua mitra. Terkadang perjanjian kemitraan menetapkan bahwa modal setiap mitra itu harus sama dan seimbang meskipun jumlah investasi awal mereka berbeda. Untuk menyelesaikan ketidakseimbangan ini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan bonus, di mana selisih dari modal awal setiap mitra itu akan diberikan pada akun modal dari mitra yang memiliki nilai investasi lebih kecil, atau bisa menggunakan pendekatan goodwill, yaitu dengan menjurnal goodwill pada modal untuk akun investasi mitra yang memiliki nilai lebih besar. Oke, selanjutnya yakni additional investment and withdrawals. Jadi perjanjian persekutuan itu menetapkan aturan mengenai tambahan investasi dan penarikan setelah operasi dimulai. Nah, investasi itu dicatat dalam akun modal sekutu berdasarkan nilai wajar, sedangkan penarikan yang besar atau tidak teratur itu langsung dibebankan pada akun modal sekutu yang bersangkutan. Nah, ini tuh merupakan salah satu jurnal yang mengenai withdrawals. Oke, selanjutnya yakni drawings. Nah, laba persekutuan merupakan imbalan bagi para sekutu, sehingga mereka tuh tidak menerima gaji seperti karyawan. Nah, sekutu aktif itu biasanya melakukan penarikan rutin mingguan atau bulanan yang disebut drawing atau allowance, dan dicatat dalam akun penarikan, bukan akun modal. Nah, misalnya nih, Tom dan Lee masing-masing itu menarik 1.000 setiap bulan dari persekutuan. Nah, jurnalnya itu sebagai berikut. Lalu, jika Tom itu narik 1.000 setiap bulannya selama 1 tahun, maka saldo akun penarikannya pada akhir tahun adalah 12.000 dan akun penarikan ditutup dengan jurnal seperti berikut. Selanjutnya yakni loan and advance. Jadi seorang sekutu itu dapat meminjamkan atau memberikan uang muka kepada persekutuan melebihi setoran modalnya dan berhak atas bunga sejak tanggal pembayaran. Nah, pinjaman tersebut itu dianggap sebagai kewajiban persekutuan, sedangkan pinjaman kepada sekutu itu dianggap sebagai sebagai aset persekutuan. Nah, hal tersebut itu sebaiknya diatur dalam perjanjian persekutuan. Selanjutnya yakni partnership operation. Jadi persekutuan beroperasi seperti usaha lain, tetapi biaya pribadi itu tidak dihitung. Nah, jika dibayar dari aset persekutuan, biayanya itu dibebankan ke akun sekutu. Nah, penarikan dan tunjangan itu ditutup ke akun modal. Sedangkan laporan keuangan itu mencakup laba rugi, neraca arus kas, dan pelaporan modal persekutuan. Dan berikut contohnya. Nah, berikut merupakan statement of partners capital dan juga jurnal penutup dari contoh slide sebelumnya. Selanjutnya yaitu profit and loss sharing agreements atau perjanjian untuk pembagian laba atau rugi. Jadi, ketika ada perjanjian pembagian laba atau rugi, jika di dalamnya tidak ada perjanjian pembagian yang pasti berapa persen pada setiap sekutunya, maka otomatis laba atau rugi akan dibagi secara sama rata. Tapi terkadang dalam persekutuan atau partnership ada yang namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi, sekutu aktif yaitu adalah sekutu yang menggunakan waktunya untuk bekerja dan berkontribusi langsung pada bisnis persekutuan. Sementara yang lain bekerja di tempat atau di luar tempat persekutuan atau dapat disebut sekutu pasif. Lalu sekutu yang aktif ini diberikan kompensasi atau salary. Gaji dari persekutuan tidak termasuk dalam beban gaji, tetapi masuk dalam pembagian laba rugi atau bisa dikatakan sebagai tunjangan gaji. Contohnya, An, Gar, dan Cat adalah partner dari persekutuan. Mereka sepakat untuk memberikan An dan Gar tunjangan gaji sebesar $12.000 untuk masing-masing, dengan sisa laba atau rugi dibagikan sama rata. Dengan semisal di tahun 2016 net income-nya adalah $60.000 dan di tahun 2017 net income-nya adalah $12.000, maka pembagian laba atau rugi adalah sebagai berikut. Nah, gambar berikut adalah income allocation schedule pada tahun 2016 dan 2017 dengan ada di sampingnya journal entries pada tahun 2016 dan 2017.
Nah, yang pertama saya akan menjelaskan income allocation schedule 2016. Jadi, net income pada tahun 2016 adalah $60.000 dengan salary allowance atau tunjangan gaji untuk dua sekutu adalah $24.000 jika di total. Dan jadi total dari net income setelah dikurangi oleh tunjangan gaji adalah $36.000. Nah, $36.000 ini akan dibagikan sama rata kepada tiga sekutu tersebut. Jadi, 36 dibagi dengan 3 sama dengan $12.000 pada setiap sekutu atau setiap orang. Nah, net income allocation adalah 24.000 didapat dari gaji tunjangan gaji ditambah dengan pembagian laba. Sama dengan GAR juga seperti itu, berbeda dengan CAT karena dia sekutu pasif maka hanya mendapat pembagian laba. Sementara di tahun 2017 net income atau labanya hanya sebesar $12.000, padahal tunjangan gaji untuk dua sekutu adalah 24.000. Jadi yang didapat oleh ketiga sekutu adalah rugi sebesar 12.000. Nah, rugi itu tetap dibagikan kepada tiga orang. Jadi net income allocation pada AN dan GAR adalah $8.000 didapat dari tunjangan gaji 12.000 dikurangi dengan $4.000 yaitu rugi. Sementara CAT mendapatkan $4.000 rugi. Nah, di sampingnya ada journal entries atau jurnal penutup. Jadi pada 31 Desember 2016, income summary sebesar 60.000 ada pada debit dengan capital atau modal dari tiga sekutu tersebut. Di mana ini dapat dari net income allocation pada tahun 2016 masing-masing sekutu. M capital 24.000, GAR capital 24.000, sementara CAT capital sebesar 12.000. Sementara di tahun 2017, dikarenakan ada penurunan net income, maka CAT yang mendapatkan kerugian akunnya menjadi debit, yaitu ada income summary 12.000 di debit bersama dengan CAT capital 4.000 di debit. Sementara di kredit ada M capital dan GAR capital sebesar 8.000. Selanjutnya yaitu bonus and salary allowance atau tunjangan gaji dan bonus. Terkadang pada perjanjian persekutuan ada yang namanya pemberian bonus. Ketika sekutu sepakat untuk memberikan bonus pada sekutu aktif yang bekerja pada persekutuan itu. Contohnya, perjanjian persekutuan menyatakan bahwa N mendapatkan bonus 10% dari laba persekutuan. Jadi, ketika N dan GAR mendapatkan tunjangan sebesar $10.000 untuk N dan 8.000 untuk GAR, dengan sisa laba akan dibagi sama rata. Lalu, semisal di tahun 2016, net income-nya $60.000 dan di tahun 2017 net income-nya turun dan hanya mendapat $12.000, maka pembagian laba atau rugi sebagai berikut. Nah, berikut adalah income allocation schedule ketika ada bonus. Di sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ketika ada tunjangan gaji. Ketika ada bonus, maka sebelum dikurangi dengan tunjangan gaji, maka net income itu harus dikurangi dengan bonus terlebih dahulu. Jadi, pada tahun 2016 dengan net income sebesar 60.000, jadi 60.000 dikalikan dengan 10% hasilnya 6.000. Jadi, 6.000 itu adalah bonus yang didapatkan oleh AN. Jadi, total dari net income setelah dikurangi bonus adalah 54.000. Dan dikurangi oleh salary allowance atau tunjangan gaji dari AN dan GAR sebesar 18.000. Jadi, total sisa dari laba setelah dikurangi bonus dan tunjangan gaji adalah 36.000. 36.000 ini akan dibagi dengan tiga sekutu tersebut. Jadi masing-masing mendapatkan $12.000. Lalu sama dengan halnya 2016, 2017 tetap dikurangi net income dikurangi oleh bonus terlebih dahulu baru dikurangi oleh tunjangan gaji. Jadi pada tahun 2017 AN mendapatkan bonus sebesar 1.200 berasal dari $12.000 dikali 10%. Jadi total dari net income setelah dikurangi bonus adalah $10.800 dan dikurangi dengan tunjangan gaji sebesar 18.000. Jadi ada kerugian sebesar 7.200. 7.200 ini akan dibagi pada tiga sekutu. Jadi masing-masing sekutu mendapatkan kerugian sebesar 2.400. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai change in partnership interest atau perubahan dalam kepentingan kemitraan. Nah, yang pertama ada disosiasi, yakni ketika seorang mitra berhenti terikat dalam menjalankan usaha. Berdasarkan UPA, akibatnya bisa berupa buyout atas kepentingan mitra atau pembubaran dan penyelesaian usaha atau bisa disebut juga dengan winding up. Nah, disosiasi itu tidak selalu mengakhiri kemitraan sebagai entitas. Penilaian kembali aset bisa menggunakan metode goodwill, sedangkan tanpa penilaian kembali disebut metode bonus. Nah, yang kedua, yakni pengalihan kepentingan kepada pihak ketiga. Kemitraan tidak bubar jika seorang mitra mengalihkan kepentingannya. Penerima hanya berhak atas bagian laba di masa depan dan aset saat likuidasi, tetapi tidak menjadi mitra atau berhak ikut mengelola. Nah, perubahan akuntansi hanya berupa pemindahan saldo modal dari mitra pengalihan ke penerimanya. Nah, yang ketiga ada penerimaan mitra baru. Jadi, mitra baru dapat masuk dengan persetujuan semua mitra melalui pembelian kepentingan mitra lama ataupun menyetor sumber daya. Nah, sebagian besar kemitraan itu bersifat privat dan hanya wajib mengikuti GAAP jika diminta oleh pihak eksternal. Nah, jika mengikuti GAAP, penerimaan mitra baru itu harus dievaluasi apakah memenuhi kriteria kombinasi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai purchase of an interest from exiting partner. Jadi, ini tuh ada dua pembahasan, yakni revolusi dan juga tanpa revolusi. Nah, yang pertama kita akan membahas untuk yang revolusi. Jadi, untuk yang revolusi dengan pendekatan goodwill itu diterapkan ketika pembayaran mitra baru menunjukkan bahwa nilai wajar aset kemitraan itu berbeda dengan nilai bukunya. Nah, dalam metode ini, aset kemitraan terlebih dahulu itu akan direvaluasi dan selisihnya itu dicatat sebagai goodwill atau sebagai penyesuaian terhadap aset. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa modal mitra baru itu sesuai dengan jumlah investasi aktualnya. Nah, contohnya sebagai berikut. Job membayar 50.000 untuk 50% kepemilikan yang mengindikasikan bahwa nilai total kemitraan adalah 100.000. Jika nilai buku aset hanya 90.000, maka aset direvaluasi naik sebesar 10.000. Dengan demikian, akun modal ALF, BAL, dan Job dicatat sesuai dengan nilai wajar. Nah, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Goodwill didebit sebesar 10.000, lalu modal ALF sebesar 5.000 dikredit, dan juga modal BAL sebesar 5.000 dikredit.
Nah, tadi kita sudah membahas yang revaluasi. Selanjutnya kita akan membahas yang tanpa revaluasi dengan pendekatan bonus. Dalam pendekatan bonus, aset kemitraan itu tidak direvaluasi. Akun modal mitra baru bisa berbeda dari jumlah kas yang disetorkan. Nah, setiap selisih atau bonus itu akan dialihkan ke akun modal mitra yang ada. Contohnya sebagai berikut. Job menyetor 50.000 tetapi hanya dicatat sebesar 45.000 sebagai modalnya. Selisih 5.000 itu dianggap sebagai bonus yang akan dialokasikan kepada mitra yang sudah ada, yaitu ada ALF dan juga BAL. Nah, maka jurnalnya sebagai berikut. Modal ALF sebesar 22.500 di debit, dan ada modal BAL sebesar 22.500 di debit, dan juga ada modal job sebesar 45.000 di kredit. Oke, sekarang kita akan bahas investing in an existing partnership. Jadi di sini adalah ketika seseorang yang mau join suatu partnership. Nah, ada dua cara nih teman-teman. Yang pertama adalah purchase of partner's interest. Nah, di sini itu ketika partner baru itu membeli ownership atau hak kepemilikan dari partner lama. Misalnya ada si A dan si B. Si A dan si B ini partner lama. Kemudian ada si C, which is partner baru. Dan di sini posisinya si C ini tuh membeli ownership-nya si A. Gitu. Nah, jadi uang yang diterima si A sebagai partner lama itu istilahnya masuk ke kantong dia sendiri. Jadi tidak dianggap atau tidak dicatat sebagai partnership fund kayak gitu. Maka di metode yang ini, metode purchase of partner's interest ini tidak ada pencatatannya kayak gitu. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu investment of assets in the partnership. Nah, kalau di sini partner baru itu bukan membeli ownership seperti yang tadi, tapi ini lebih ke ketika dia join partnership, dia menyatakan modal kayak gitu. Nah, modal tersebut dicatat atau dianggap di partnership. Nah, pada investment assets in the partnership itu ada 5 metode untuk mencatat pemasukannya. Oke, pendekatan yang pertama yaitu adalah partnership investment at book value. Jadi di sini adalah ketika new partners itu menyetorkan modal, nah itu langsung dicatat sesuai nominalnya. Nah, contohnya gimana tuh? Jadi di sini ada soal nih. Nah, ada Dre and Boy itu sebagai partnership lama. Nah, mereka itu punya modal masing-masing 40.000. Jadi total dua orang itu adalah 80.000. Nah, kemudian ada si Cry nih sebagai partner baru. Nah, dia join kan. Lalu dia menyetorkan modal sebesar 40.000. Nah, langsung kita catat di jurnal sebesar 40.000, yaitu cash pada modal Cry gitu. Next yaitu partnership assets revalued, goodwill to all partners. Nah, jadi di sini itu kondisinya adalah ada goodwill atau selisih. Jadi ilustrasinya adalah ada Dre dan Boy sama seperti tadi, dia masing-masing punya modal 40.000. Nah, kemudian Cry datang dengan menyetorkan 50.000 dolar. Nah, kemudian di sini agree to admit Cry to 1/3 interest. Jadi dengan kesepakatan berarti nanti Cry itu dapat sepertiga kepemilikan. Nah, kalau sepertiga kepemilikan berarti yang masing-masing didapat dari Dre, Boy, and Cry itu berarti 50.000. Berarti 50.000 dikali 3 orang berarti 150.000. Nah, tapi kalau dihitung nih, kan aset lamanya 80.000. Ketika ditambah aset baru, ditambah modal baru yaitu dari Cry itu 50.000, maka totalnya 130.000. Nah, maka dari 150.000, tapi ternyata hanya 130.000, maka ada selisih yang dianggap sebagai goodwill. Nah, maka pencatatannya seperti apa? Yang pertama kita mencatat goodwill-nya dulu. Goodwill 20.000, kemudian modal dari Dre dan modal dari Boy yaitu sebesar 10.000. Ya gitu. Kemudian barulah setelah itu kita catat setoran dari si Cry yaitu 50.000. Seperti itu. Next, gimana kalau misalkan not revalued alias tidak direvaluasi? Nah, kalau tidak ada revaluasi, artinya kita langsung mengalokasikan setorannya ke Cry. Nah, total modalnya tadi kan setelah Cry masuk kan 130 tuh. Nah, kalau Cry itu harus dapat sepertiga, berarti sepertiga dikali 130.000. Nah, tapi Cry itu udah terlanjur nih, setorkan tadi di awal 50.000 tuh. Berarti ada kelebihan 6.666 dolar. Nah, maka selisih itu dianggap bonus oleh Dre dan Boy sebagai partner lama. Kayak gitu. Next yaitu partnership assets revalued, tapi versi goodwill to new partners. Kalau tadi kita bahas old partners, sekarang kita bahas to new partner. Jadi di sini masih sama, tapi perbedaannya adalah di sini adalah sepakatnya 40%. Nah, berarti kita menghitung dari 40% ini kan Cry, berarti sisanya 60%. Nah, 60% itu berarti miliknya Dre dan Boy. Nah, berarti gimana? Berarti kita hitung nih, investasi modalnya kan 50.000 dari Cry. Nah, terus dikali dengan 60% menghasilkan 53.333. Nah, karena modalnya Cry itu 50.000, berarti tandanya ada kelebihannya yaitu 3.333. Maka yang dicatat adalah yang pertama, modal yang disetor oleh Cry, lalu ada goodwill yang sebesar 3.333, dan modal Cry yang bertambah, berarti totalnya itu sebesar 53.333. Lalu next, terakhir yaitu partnership yang not revalued, berarti tidak ada goodwill. Goodwill-nya dianggap sebagai bonus. Berarti di sini adalah kita menghitung 40% dari 130.000. Nah, seharusnya ini kan modal Cry ya, tapi karena hanya tapi Cry kan hanya menyetorkan 50.000, berarti ada bonus 2.000. Nah, ini kan seharusnya karena di sini tidak ada goodwill, berarti kita anggap kelebihan ini sebagai bonus. Nah, bonus ini dibagi ke partner lama sebesar masing-masing 1.000. Oke, kita masuk ke sub yang baru di mana membahas tentang pembubaran hubungan kerjasama karena
kematian ataupun pensiun. Di mana di topik kali ini ada 4 garis besar. Yang pertama itu konsep dari dissociation itu sendiri yang menjelaskan bahwa ketika seorang partner pensiun atau meninggal, maka terjadi dissociation yang mewajibkan adanya penyelesaian dengan partner tersebut atau dengan ahli warisnya. Lalu yang kedua yaitu UPA Section nomor 701 menyatakan bahwa buyout price ditentukan seolah-olah aset partnership dijual pada tanggal dissociation dengan nilai yang lebih besar antara nilai likuidasi atau nilai going concern, dan bunga harus dibayarkan sejak tanggal dissociation hingga pelunasan. Yang ketiga yaitu accounting treatment, di mana dilakukannya pencatatan penutupan pembukuan pada tanggal pensiun atau kematian tersebut. Dan yang terakhir yaitu dilakukan dengan mendebit modal dan mengkreditkan kas jika pembayaran sama dengan saldo modal akhir atau menggunakan metode goodwill atau revolution, maupun bonus jika jumlah pembayaran berbeda dari saldo modal tersebut. Kita masuk ke excess payment to weathering partner. Jadi ketika Jus pensiun, saldo modalnya 80.000, tetapi ia menerima 92.000. Artinya ada kelebihan sebesar $12.000, di mana kelebihan tersebut dapat dicatat dengan 3 metode, yaitu pertama bonus to weathering partner, yaitu kekayaan partnershipnya tidak berubah, hanya terjadi retribusi modal. Sedangkan yang pencatatan kedua yaitu tidak mempengaruhi modal An dan Mick, hanya menambah goodwill untuk menutup selisih modal Jus. Dan yang terakhir yaitu revolution of total partnership capital, di mana nilai total partnership meningkat dan modal semua partner ikut naik. Nah, itu tadi penjelaskan bahwa jika pembayaran tidak sama dengan modal saldo modal, maka ada 2 alternatif. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kebalikan dari slide sebelumnya. Jadi, kasus yang terjadi saat partner yang pensiun di cerita ini adalah Jus menerima pembayaran lebih kecil dari saldo modalnya, yaitu sebesar 72.000. Artinya ada pengurangan sebesar $8.000 dari modal Jus. Nah, ada 2 metode pencatatan yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu overvalue asset written down dan bonus to continuing partners. Jadi untuk yang bagian pertama yaitu perbedaan pembayaran menunjukkan bahwa aset partnership dinilai terlalu tinggi. Nah, menggambarkan bahwa penurunan nilai aset menyebabkan Jus menerima lebih sedikit dari modal bukunya. Sedangkan yang kedua yaitu jika aset dianggap sudah dinilai wajar, maka selisih dari $8.000 tersebut dianggap bonus untuk An dan Mick. Kita masuk ke limited partnership, yaitu bentuk khusus dari partnership yang bertujuan membatasi tanggung jawab partner. Struktur ini mensyaratkan adanya minimal 1 general partner yang bertanggung jawab atas utang dan 1 limited partner yang hanya menanggung risiko sesuai investasinya. Limited partner tidak boleh terlibat dalam manajemen dan pembentukannya harus melalui perizinan tertulis serta pengesahan resmi agar tidak dianggap sebagai general partnership. Lalu ada overvalue asset written down, yaitu merupakan bentuk kerjasama yang mirip dengan partnership namun bersifat sementara dan dibuat untuk tujuan atau proyek tertentu. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.